take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me I can wait another minute. I can wait another second to be with you for an eternity. I feel like I am in a dream. Every moment that I spend with you, with you. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Julian. Kali ini gua ingin membahas tentang sedikit yaitu perkenalan. Tema di sini perkenalan, bahwasanya untuk mengenal peralatan daripada kebutuhan yang sehari-hari kita pakai buat bekerja dalam mencukur. Untuk tahap selanjutnya, pertama-tama saya ingin menyampaikan dan menanyakan kabar kepada seluruh teman-teman gimana kabarnya untuk hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak, kesehatan yang keluarga. Semoga yang sudah mempunyai istri, anak itu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Kalau buat yang bujangan atau lagi yang menjomblo, jangan segan-segan, cepat-cepat mencari jodoh kita dan berikhtiar dalam semuanya. Oke, baik. Kita lanjut untuk perkenalan kali ini. Gue ingin sedikit yaitu mengenalkan peralatan, jenis peralatan yang wajib kita pakai untuk seorang capster maupun barber yang ingin membuka usaha di dunia seni rambut, yaitu mau barbershop, pangkas, salon, apapun itu jenisnya. Wajib untuk mengenali peralatan-peralatan terlebih dahulu. Sebelum kita ke mengenali alat ini, jangan lupa kita yang pertama yaitu wajib subscribe di channelnya Julian ini. Oke, terima kasih. Kita cekidot. Jadi saya ingin mengenalkan sedikit yaitu perkenalan alat pangkas untuk pemula yang diketahui sebelum mengenal teknik-teknik dasar. Nantinya setelah kita di mana di dalam usaha ini, ketika kita ingin membuka usaha itu sebelumnya wajib sih mengenali seluruh peralatan, dan saya perkenalkan satu persatu. Kalau mau saya global kayaknya nggak mungkin, dan yang paling awal biasa kita pakai di sini kita yaitu gunting. Mungkin untuk teman-teman semua sudah mengetahui apa dari fungsi gunting ini. Jadi gunting ini fungsinya yang pasti buat memotong. Cak cilik wae ngerti. Aduh. Jadi untuk perkenalannya, ini gunting itu buat memotong. Dan gunting itu berapa sih jenisnya? Jenisnya itu banyak. Ada yaitu gunting potong, gunting point cut, gunting dia buat blending, terus gunting yang biasa disebut gunting sasak, gunting menipis, dan macam-macam banyak gunting. Jadi di sini saya perkenalkan kita wajib mempunyai gunting. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu saya langsung ke mesin dulu. Kita lari ke mesin. Kenapa sih dari fungsi mesin? Nah, ini yang disebut namanya mesin magic clip, dibilang magic clip, ada super taper, banyak nama kalau untuk mesin di dunia barbershop maupun pangkas. Itu mesin nggak hanya satu, itu mesinnya sangat-sangat banyak. Jadi yang saya pakai mesin, bang, ada yang nanya kemarin sih,
mesinnya kok nggak pakai kabel bang? Iya bang, kita sebenarnya bukannya nggak mau yang nggak pakai kabel. Seperti wall itu sudah teruji loh di dunia. Jadi bagus walaupun untuk kalangan menengah ke bawah yang bermodal minim itu nggak harus dengan alat yang mewah, tetapi bisa tetap berjalan. Dan solusinya adalah mesin-mesin seperti yang saya pakai ini. Saya jujur saya pakai mesin Gime 1987 ini untuk tipenya, dan sekarang mudah kok didapatkan. Itu banyak di toko-toko online, contoh di Shopee, Tokopedia, terus di mungkin Facebook juga pun ada banyak yang ngejual di komunitas. Oke, dan selanjutnya saya di sini ada beberapa macam jenis mesin, yaitu tadi yang saya perkenalkan. Di sini ada Magic Grip, Super Taper, yang dibilangnya itu seperti ke wall. Nah ini ada juga ya, sama aja. Ini kalau merek kita sesuka kita untuk jenis mereknya, seperti kekuatan dan daya potongnya itu maksimal. Dan kita sebelum untuk mengenal ke mesin ya, saya lupa tadi, mohon maaf, kita harus tahu dulu dan dari segi perawatan mesin, dari segi matanya. Saya ambil lagi yang ini, itu dari perawatan mesin. Kita jangan sayang-sayang untuk sering pakai minyak, karena dia kalau nggak sering-sering kita rawat, kita sikat, kita bersihin, ataupun kita kasih minyak, lama kelamaan dia akan karatan dan akan cepat tumpul di sini. Makanya setiap kita sebelum bekerja, kita lihat dulu proses mesin ini seperti apa dari segi suaranya. Kalau dia halus pasti enak gitu. Kalau suaranya kasar, coba bisa dikrosek ulang. Terus untuk segi matanya, setelannya, dan ini ada opennya, open close-nya, yang sering dinamakan, kalau nggak salah apa sih, gue juga lupa. Pokoknya itulah ini nih barang open close-nya untuk pengaturan bahasanya tipis dan tebalnya. Dan lanjut lagi, ini fungsi buat biasa kalau saya kerja itu buat pola awal, buat gradasi, saya selalu pakai mesin ini. Dan untuk ketika penipisan yang begitu tipis, ketika kita pingin no guard, itu kita bisa pakai namanya trimmer. Ini namanya trimmer. Trimmer saya ada dua, ketika buat antisipasi ketika mati lampu, kita butuh alat ini. Nah, untuk simpelnya alat ini nih mudah sih sebenarnya ketika menjaga mati lampu. Yang kedua, kita tidak menarik kabel bahasanya. Jadi kan ada mesin yang kayak gini, kebetulan ini lagi gua copot, dia ada yang pakai kabel langsung ke colokan ke listrik, dan itu lebih apa ya? Kalau merasa gua sekarang itu tuh lebih agak sedikit sulit, ngeganggu sih. Sebenarnya kalau untuk tenaga dan kapasitas mesinnya sungguh bagus, luar biasa gitu. Cuman saya karena sekarang sudah terbiasa, saya kebanyakan pakai yang no kabel di sini. Dan ini namanya, ingat-ingat ya teman-teman, ini namanya trimmer. Ini trimmer. Dan ini namanya saver. Ini saver nih, mesinnya kecil. Biasa Kimi juga ada yang kotak. Kebetulan kemarin waktu saya beli, saya pakai dapat yang ini. Belinya di via online di Shopee waktu itu. Nah, saya dapat trimmernya yang ini. Dan tadi gunting juga kan udah saya jelaskan. Untuk gunting penipis dia ada sasak nih, gunting sasak yang sering dikatakan di dunia pangkas maupun di dunia barber. Ini gunting sasak, dan ini razor. Fungsi dari razor itu adalah untuk membersihkan ketika kita buat lem, mungkin ketika mau fade di sini kita bikin pola dulu. Nah, kita bisa langsung pakai razor ataupun memakai trimmer dan shaver. Nah, bisa memakai dua ini. Dan untuk ibarat razor ini untuk tipisan cukurnya cuma hanya sampai taper, kita bisa pakai ini. Nah, ini untuk membersihkan garis-garis ketika kita sudah buat pola, garis outline-nya di sini. Nah, kita pakai razor. Oke, mungkin sedikit sudah memahami dan saya juga merasa haus. Saya akan minum dulu.
Oke, let's go. Oke teman-teman, nah kembali lagi berhubung tadi saya sudah minum dan saya sudah lega, enak nih. Mohon maaf, kita istirahat sejenak. Dan untuk pengenalan selanjutnya dari segi peralatan yang wajib kita kenalkan ini, coba kita lihat kenapa sih ketika kita mau eksekusi waktu nyukur itu butuh peralatan yang lebih lengkap lagi. Karena fungsinya di sini ketika peralatan kita lengkap, kita nyukur itu hasilnya akan lebih maksimal. Contoh kenapa harus ada, kalau saya biasa pakai, saya memakai nih penjepit. Penjepit ini buat session sih, buat parting, bikin pola ketika sebelum kita melakukan tahap pencukuran. Mulai teknik dasar, mau jawab tadi. Terus sisir pun berbagai macam. Di sini akan saya perkenalkan sisir-sisir. Sisir ini sisir yang kecil, ada sisir yang sedang, ada sisir yang ibaratnya kita buat parting, terus kita ada sisir buat overcomb, dan sisir buat hairstyling. Satu lagi nih, saya juga memakai sisir buat parting, khususnya ini buat cewek, karena gue sering sih nemuin ngalamin tiba-tiba ada yang minta, bang bisa nyukur cewek nggak sih bang? Kebetulan di situ gue sedikit ada sih ilmunya ataupun skillnya, gue bisa nyukur cewek, makanya gue sedia sisir ini dengan jepitan, sorry ya, gue gantung di sini, sorry, ini khusus cewek, jepitan khusus cewek, jadi saya merambah, membantu seenggaknya membuat customer yang daripada bolak-balik ketika suami sama istri, suaminya potong, mungkin istrinya ingin potong, saya sanggup juga membantu melayani potongan buat orang perempuan. Oke, selanjutnya untuk segi sisir kita sudah cukup, jepitan sudah cukup. Kali ini saya dengan sikat atau dikenal dengan brush. Brush itu fungsinya banyak, dia buat ngebersihin. Terus di contoh brush ini ada flat brush sama face brush. Dia ada yang sisir sikat kecil, yang warnanya itu saya nggak pakai, belum beli sih kemarin. Ini saya biasa pakai yang ini, yang merek Faber. Di sini ada 2, saya pakai itu, brushnya sikat. Terus untuk selanjutnya ini adalah namanya sorry, jeda. Oke, selanjutnya untuk ibaratnya yang baru mengetahui, biasa sebenarnya udah pada paham sih, kalau pernah cukur di barbershop ataupun pangkas rambut, kita lebih sering melihat benda ini, yaitu dinamakan water spray. Water spray itu sebenarnya untuk kualitasnya tersendiri. Kalau kita beli di, maksudnya peternakan makan burung ataupun itu banyak di toko-toko kios biasa. Cuman kenapa saya lebih memilih yang ini? Nah, untuk hasil semprotannya dia beda dengan yang beli. Kalau yang beli untuk mandiin burung mungkin ya, ataupun kewan ayam, dia semprotannya itu terlalu besar. Dan ini beda dengan ini, dia lembut. Tuh, ketika disemprotin dia lembut. Kalau itu kita kadang-kadang ngatur di sininya lebih susah. Emang relatif harganya lebih mahal, pasti lebih mahal dikit karena juga punya brand kan di sini. Terus untuk yang selanjutnya di sini sudah mengetahui semua. Saya juga memakai dryer. Mungkin kalau yang belum seberapa butuh, karena di sini saya sering nyukur cewek, makanya saya pakai dryer. Kalau yang buat cowok sebenarnya kalau belum ada hair dryer pun untuk pangkas biasa bisa. Cuman kalau barbershop dia sebenarnya butuh bener, karena buat hairstylingnya kita setelah cuci biasanya memakai hair dryer. Itu pokok dan penting untuk di dunia barber sih ya, untuk hair dryer itu penting. Dan yang lanjut biasa, sorry ini agak berantakan, gue pakai cap. Ini namanya cap, buat pelindung badan. Ketika customer sebelum dicukur biasanya kita pakaiin cap dan tisu. Itu untuk pelindung, satu pertama leher, yang kedua cap ini fungsinya buat melindungi badan, dan handuk ini untuk di bagian pundak, agar tidak benar-benar tertata rapi, tidak masuk ke dalam badan. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya share untuk perkenalan bagi pemula yang ingin berusaha di dunia barbershop atau pangkas rambut.
wajib kenal nama-nama peralatan untuk di dunia barber ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang pemula. Bisa komen di bawah ketika ada pertanyaan mungkin, dan mungkin saya dalam penyampaian berbagi nama-nama peralatan ini kurang lengkap ataupun banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada viewers saya, kepada yang support sama saya. Di sini saya mau undur diri ya. Jangan lupa salam sehat dan salam satu gunting. Julian Channel, satu gunting.